Jadi puas-puasin lihat wajah aku yang mungkin sering nongol di layar kalian ya. Oke, jadi hari ini mungkin kalian udah tahu ya acaranya apa. Namanya aja udah book club terpampang gitu ya. Mungkin beberapa dari kalian masih bingung, apa sih book club itu? Nah, mumpung ini acara perdananya book club nih, aku jelasin sedikit tentang book club. Jadi book club ini mungkin kalau kalian mendengar dari stereotip yang ada, mungkin kalian mengiranya book club ini semacam kumpulan para nerds atau kumpulan para bookworms yang mendiskusikan soal buku dan sebagainya. Tapi itu pandangan yang nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Jadi di Nggak sini kita sepenuhnya. bukan cuma nerds yang berkumpul bersatu bikin paguyuban sendiri, tapi kita juga adalah mahasiswa-mahasiswa yang sama-sama pengen belajar dari buku. Jadi buku itu nggak cuma nggak cuma buku isinya tulisan, ada karakternya, terus ada ceritanya, terus kalau kalian udah selesai baca udah ditutup. Enggak ya. Buku itu juga punya banyak banget pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Entah itu pelajaran yang signifikan ataupun yang nggak signifikan sekalipun, semuanya bisa diambil dari satu buku. Jadi jangan pernah ngeremehin kekuatan dari satu buku, teman-teman. Nah, contohnya nih, buku yang bakal kita bahas hari ini itu adalah The Joy Luck Club. Dan ini bukunya itu banyak banget pesan di dalamnya. Nah, hari ini bakal kita uh, diskusiin, bakal kita ceritain sama-sama. Nah, itu aja soal book club. Jadi kalau misalkan nggak usah khawatir, acaranya ini nggak tegang-tegang banget kok, guys. Kalian nggak perlu kayak di acara seminar duduk mendengarkan orang berpresentasi, tapi ini lebih kayak suasananya kayak di ruang tamu. Kayak di ruang tamu di mana kita duduk saling berhadapan terus saling cerita-cerita, sharing-sharing. Jadi buat teman-teman yang kayak pengen tanya atau pengen ikut diskusi bisa langsung unmute terus ikut ngobrol sama kita gitu ya. Nah, itu aja perkenalan soal book club-nya. Nah, sebentar lagi kita akan sambut nih speaker kita hari ini yang lucu, yang pinter, yang ganteng. Hari ini dia udah potong rambut guys demi book club. Jadi kalian apresiasi banget ya. Tolong tepuk tangannya di-unmute. Tolong tepuk tangannya di-unmute ya teman-teman ya. Jadi terima kasih. Aku vaksin 2 kali cuman untuk potong rambut, cuma untuk book club. Makasih. Oke. Enggak apa-apa. Boleh perkenalan dulu, Ben. Silakan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang belum kenal, I'm so sorry. Deepest condolences untuk yang belum kenal sama aku. Kasian. Aku agak kasihan sama orang-orang yang belum kenal sama aku. Soalnya aku sudah lama di Majung, sudah sampai jadi lumut. Technically angkatan 2018, tapi karena transfer di semester 2, katakanlah 18,5. 19, baru sama 19 gitu ya. Terus karena kemarin pandemi, banyak kelas yang males, terus banyak yang kelas yang ngulang, jadi sama 2020. Halo Michelle. Cuma anak 2021 doang ya. Ya, jadi nama saya Benedict dari Sastra Inggris. Kemarin agak ditodong sama 3 orang untuk jadi pembicaranya di klub. Jadi kayak ya oke lah, nggak bisa nolak kalau 3 orang. Kalau 2 orang mungkin masih bisa nolak ya. Jadi bukunya yang sekarang ingin dibahas itu Joyola Club. Kenapa Joyola Club? Soalnya gini, mungkin teman-teman yang sudah menghadapi kelas pros, jadi 20 ke atas, mungkin tahu buku ini dipakai sama Mem Lilis bertahun-tahun sebagai tugas pertamanya. Dan kemarin kelas pros itu aku ngulang. Jadi tahun ini ngambil lagi 2 kali, terus ketemu cerita ini lagi. 1 minggu kemudian diminta jadi pembicara di book club, terus kayak ini sudah jalan ilahi gitu kali ya. Soalnya aku pernah lihat filmnya, ini ada bukunya, ada filmnya juga. Aku pernah baca bukunya juga. Jadi ya ini valid ya, ini ya. Aku valid. Ini bukan nyontek dari kelasnya Blilis doang, oke. Ini valid. Aku baca bukunya dari depan sampai belakang, nonton filmnya 2 kali. Awas sampai ada yang masih bilang gak valid. Terus karena
separuh juga kayak ada kayak kalau bisa pakai buku yang ini kenapa harus pakai buku yang lain. Jadi sekarang kita bahas buku Boomer. Jadi buku ini agak boomer 1993. Ceritanya juga cerita boomer. Lumayan boomer karena plotline-nya tuh agak kesannya mungkin agak kuno. Yang mungkin aneh karena plotnya itu eksperimental. Kalau teman-teman yang pernah belajar tentang plot di SMA dan mendengarkan loh ya, itu kan biasanya tahu kalau cerita tuh plotnya cuma satu, ngikutin satu karakter dari mana dia mulainya di mana, terus dia jatuhnya di mana, terus dia bangkitnya gimana. Kayak kalau Cinderella dia mulainya di jadi babu, terus dia jadi putri gitu kan ya. Kalau ini enggak eksperimental, jadi plotnya tuh ada 4. Ada satu yang mungkin tanda kutip bisa dibilang plot utama, dan 3 lainnya tuh plot pengiring. Tapi bobotnya tuh hampir sama gitu. Jadi ada 4 pasang karakter utama. Pasang karena ini cerita tentang ibu dan anak gitu loh. Ibu-ibu dan anak-anak. Khususnya ibu-ibu dan anak-anak ABC. Tahu ABC nggak ya teman-teman? ABC, American Born Chinese. American Born Chinese. Jadi mungkin kalau di Indonesia namanya Cindo. Itu suku etnik Cina dari suku Cina manapun yang lahirnya di Amerika. Anak-anaknya semua ini ABC generasi pertama, artinya ibu-ibunya mereka semuanya tuh datang langsung dari Cina sebagai imigran. Nah, berhubung kita Universitas Majung yang namanya aja sangat tidak Indonesia. Aku merasa sangat palsu menggunakan baju batik hari ini di acara Universitas Majung. Jadi menurut saya ini sangat relevan gitu ya. Sorry, aku bilang saya ya. Terlalu formal. Habis ini pakai aku aja ya. Ya, pakai aku aja habis ini ya. Nah, langsung aja ya. Mulai presentasi ini ya langsung ya. Nggak usah di. Boleh banget. Sorry, aku ngelangkai kamu, Rin. Jadi subjeknya hari ini tuh ada 2, bukan cuma bukunya. Yang tadi yang di slide pertama ini kan bukunya kan ya. Kalau yang ini filmnya yang aku nonton 2 kali dan dua-duanya aku nangis. Jadi aku tuh penuh dengan emosi, aku tuh soft lembut. Laki-laki masa kini kan harus punya perasaan. Dan berhubung karena aku bikin PPT-nya kayak apa ya, cuma waktunya cuma 1,5 jam. Terus aku juga dari kemarin waktu di briefing aku juga bilang nggak mau kalau modelnya kayak kelas. Jadi aku bikin PPT-nya itu cuma 2. Basicnya kayak gini sih. Jadi ada 4 plotline yang mengacu pada 4 pasang ibu dan anak gini ya. Ini ibunya, ini anaknya. Ada 4 pasang, 1, 2, 3, 4. Nah sekarang aku bandingin plotnya itu buku sama filmnya. Oke, untuk yang pertama itu pasangan yang pertama tuh dari Su Yuan sama Jing Mei. Aku gak tahu nadanya bener apa gak. Aku suka Kak Mandarin. Yang kedua tuh dari Tante Lindo sama Waverly. 2 orang ini plotnya di buku sama di film kurang lebih sama, cuman beberapa detail dihilangin atau kayak diomisi. Menurutku nggak apa-apa karena itu kalau memang film kan nggak bisa semua detail di buku itu harus ditunjukkan karena kan ada constraint itu kan. Sedangkan 2 pasang yang lain, Tante Anmei dan Rose dan Tante Yingying dan Nai, aku pengen tekankan ada lagi nih. Filmnya itu penulis bukunya, emiten, itu ikut terlibat di proses penulisan naskahnya. Jadi perubahan plot di film yang dibandingkan dari buku itu menurutku intisari dari ceritanya, moral of the story-nya tuh nyampe, masih ada, meskipun plotnya dirubah, yang pengen dia sampaikan tuh tetap meaningful meskipun akhirnya jadi berbeda, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat satu-satunya video kritik Joyla Club yang ada di internet,
orangnya tuh argumennya adalah kayak karena tetap meaningful maka perubahannya tuh baik. Jadi kalau kalian nggak tahu buku Jailer Club, terutama filmnya sih, film-film Jailer Club itu kritiknya banyak banget dari kamu ya SJW itu yang bilang ini memperkuat stigma buruk Asian American terutama untuk laki-laki Asian American. Menurut dia itu not entirely valid, not entirely fair. Dan aku kurang lebih setuju, cuman aku pengen nambahin satu. Kalau Emitan ini enggak terlibat dalam proses penulisan naskah film, tetap dirubah. Tetap lebih banyak yang dirubah. Dan perubahannya itu bukan untuk menceritakan cerita yang lain yang bobotnya sama. Perubahannya itu adalah whitewashing. Itu take-ku. Jadi ini adalah contoh film yang terselamatkan. Kalau aku bilang, kalau nggak ada Emitan, ini jadi film whitewashing. Whitewashing itu apa? Silakan di Google sendiri. Oke. Jadi mungkin kurang lebih plotnya tuh gini ya. Plotnya itu semuanya, empat-empatnya itu berfokus pada bagaimana 4 pasang anak ini, ABC ini, tidak bisa berkomunikasi dengan ibu-ibunya, dengan mama-mamanya. Karena mereka dibesarkan sebagai seorang Amerika, seorang warga negara Amerika, yang tidak bisa berkomunikasi dengan mamanya yang tidak pernah berhenti menjadi orang Cina. Sementara mamanya itu bukan cuman kulturnya beda, mereka semua empat-empatnya ini bawa trauma, atau untuk yang pasangan kedua Lindo itu tanda kutip trauma ke kehidupannya mereka di Amerika. Jadi yang untuk yang pertama yang tanda kutip tokoh utama itu mamanya lari dari Cina. Dia itu sudah punya anak 2 kembar, cewek semua. Dan waktu lari anaknya harus dibuang. Anaknya harus ditinggal. Karena mamanya sakit disentri. Tahu disentri nggak? Itu kalau kamu makan nggak sehat, terus hidup nggak bersih, kamu disentri, terus bisa mati kalau nggak ada dokter. Masalahnya kalau lagi lari dari kondisi perang ya nggak ada dokter, dokternya juga udah mati gitu ya. Jadi ibunya ini meninggalkan anaknya bukan supaya dia bisa lari sendiri, cuman karena kepercayaannya di sana kalau nemu bayi yang ibunya mati, ibunya ada di anaknya tuh ada di pelukan tangannya ibu yang mati. Kalau anaknya kamu ambil, hantunya ibunya tuh ngikuti kamu. Nah, supaya anaknya tuh ada harapan untuk diambil orang, anaknya tuh ditinggal, dia ngelepasin giwang kok apa bahasa Indonesia nih? Perhiasan. Dia ngelepasin perhiasannya, mas-masannya, semuanya dilepasin, ditaruh di atas bayinya. Terus dia pergi ke tempat lain untuk mati. Gak mati. Gak sih, mati. Ternyata ada dokter satu yang masih hidup, ternyata dia ditolong, akhirnya dia sampai ke Amerika. Sampai di Amerika, ya mungkin untuk teman-teman yang nggak pernah jadi ibu, semuanya ya nggak pernah jadi ibu. Kalau ada satu, kalau merasa pernah jadi ibu nanti, mungkin bisa dibayangkan rasanya gimana dia tuh kayak sudah siap-siap untuk mati. Kalau anaknya nggak ada yang nyelamatin, ketemu di alam lain, lah kok aku sing urip, anakku koyoke mate. Gitu ya. Jadi seumur hidup tuh dia berusaha nyariin anaknya yang kembar ini sampai dia mati. Ini satu-satunya yang mati ya, yang ibunya satu-satunya yang mati. Nanti di awal cerita dia sudah mati. Dia tuh berusaha nyariin anaknya dan nggak ketemu. Gitu ya. Nah, terus dia punya anak lagi, Jingmei. Jingmei itu merasa kayak dia itu tertekan harapan ibunya. Jadi menurut ibunya ini semua harapan yang dia punya untuk 2 bayinya dia yang dia tinggal di Cina semuanya ditaruh di Jingmei. Dan dia aku nggak bisa, aku nggak kuat, I'm just Jingmei gitu. Pada akhirnya mereka rekonsiliasi akhirnya. Terus pasangan yang kedua ini yang mungkin traumanya paling, aku gak bilang paling ringan, tapi yang paling komik, paling lucu. Jadi ini yang ceritanya diambil di
sama Bu Lilis. Lindo Jong ini waktu kecil masih umur 3 umur 4 itu dia dijanjikan sama orang tuanya untuk jadi istrinya anak orang kaya. Gitu ya. Sekarang mungkin gak kepikiran ya kayak gitu ya. Zaman dulu sering. Makku masih kayak gitu. Di Indonesia itu. Aku diceritain. Jadi dia itu dari kecil sudah diperlakukan kayak anaknya orang lain. Sama ibunya sendiri dia tuh diperlakukan anaknya orang lain. Kayak kalian pernah gak sih ke rumahnya temennya kalian, terus tante A, tante B, AI A, AI C itu. Kalau sama kalian tuh kayak sopan, kayak baik. Terus kalian waktu-waktunya pulang, kalian keluar dari rumah, jalan keluar sedikit, tiba-tiba kalian denger mamanya tuh teriakin temennya kalian. Irin, ini berantakan, bantu mama bersihin. Irin langsung mati kameranya, sorry Ren. Ya jadi Lindo ini dari kecil diperlakukan kayak gitu sama mamanya sendiri. Di rumah itu dia kayak dikasih makannya tuh selalu banyak sendiri, disuruh ngambil pertama. Dia merasa tuh kayak ini bukan cinta loh. Aku gak dikasih perhatian sama sekali. Terus akhirnya dia ini dan itu, no spoiler, dia berhasil lari dari pernikahannya yang dia nggak mau, dengan caranya dia itu pura-pura didatangi leluhur waktu mimpi, bilang kalau aku tetap nikah sama anak ini, Tian Yu namanya, Tian Yu mati. Makanya Happy Might Die. Ini ya. Akhirnya dia dikasih duit, dia lari ke Amerika, punya anak Waverly. Nah karena dia waktu kecil merasa kayak gak diperhatikan, akhirnya caranya dia memperhatikan anaknya tuh dengan being overbearing gitu loh. Dengan apa-apa kayak dikomentari, apa-apa dia bilang ini kurang, itu kurang. Waverly akhirnya tuh besar tuh kayak merasa kurang lebih sama kayak Jingmei, kayak merasa nggak cukup buat mamanya. Kayak aku dapat A, mamanya minta A+. Kalau aku dapat A+, mamanya yang songong ke semua orang, kayak anakku dapat A+, anakku dapat A+, anakku juara catur, anakku juara catur. Dia merasa kayak kalau aku kurang mamaku nggak suka, kalau aku cukup mamaku buat aku jadi semacam kelinci buat lihat ini. Dia yang bangga, bukan aku yang bangga. Akhirnya mereka rekonsiliasi juga. Dua-duanya di buku dan di film plotnya sama. Nah, yang ketiga itu Anmei. Anmei ini dari keluarga kaya di Cina. Dia menikah juga dengan suami yang kaya di Cina. Di kedua buku maupun film, suaminya tuh sama-sama abusive. Tapi abuse-nya beda. Kalau di buku itu cuman psychologically abusive. Jadi mentak-mentak lah, terus maki-maki lah. Kalau di film main tangan. Kalau di film main tangan beneran. Kalau sorry itu yang pasangan keempat, ya udah aku bahas yang keempat ya. Keempat dulu ya. Itu Ying Ying. Kalau di buku Ying Ying tuh masih hamil, terus dia pengen pergi, akhirnya dia kabur kan, orang tuanya kan kaya kan, jadi dia nggak keberatan dulu kalau harus pergi, dia punya duitnya, dia aborsi anaknya, terus dia pergi ke Amerika. Nah waktu di Amerika dia ketemu cowok lain, Sinclair namanya kan, makanya Sinclair kan nama, it's not Chinese gitu. Ternyata sama-sama abusive-nya, cuman abusive-nya beda. Kalau di buku dua-duanya, suaminya yang pertama maupun yang kedua, itu sama-sama abusive. Kalau yang pertama abusive-nya itu kayak direct, kayak maki-maki. Kalau di film sampai main tangan. Kalau di buku, suaminya yang kedua itu model-model abusive yang kalian yang pernah pacaran, pernah nggak sih pacarnya kalian itu kayak kalau kalian mau pesen di restoran kayak diajak ngedate gitu ya. Oh, sekarang nggak bisa ngedate ya, soalnya pandemi. Dulu waktu bisa ngedate, diajak ke kafe, restoran, kalian mau pesen, ternyata dia mesenin duluan. Terus kalau kalian mau ngomong, dia ngomong duluan. Terus kalau kalian berdua lagi ngomong sama temennya dia ngomong untuk kalian. Pernah nggak sih kayak gitu? Aku berharap nggak pernah sih dapet cowok atau cewek brengsek kayak gitu. Nah,
Soalnya kalau kamu nggak pernah dapat pacar, bukan karena pacarmu. Sorry, nggak sengaja. Jomblo apa kabar gitu ya. Sorry, nggak sengaja. Lanjut Ben. Kedua, karena dia orang Cina kan ya, kan bahasa Inggrisnya jelek. Akhirnya suaminya yang terjemahin untuk dia, dan terjemahannya tuh selalu dihalus-halusin, dibuat lebih tanda kutip lebih sopan, lebih sesuai dengan budaya Amerika. Kalau di film Ying Ying itu anaknya wis metunggul, terus karena dia stres di sama suaminya, anaknya dibunuh. Waktu mandiin, kalian pernah lihat orang mandiin bayi ya? Kan di popong terus diturunin ke bak air terus dibersihin gitu ya. Dia lepas, bayinya tenggelam terus mati. Sejak saat itu dia kehilangan tanda kutip spiritnya. Dia tuh di buku maupun di film itu selalu dideskripsikan sebagai wanita macan, tiger. Artinya tahu ya? Kayak Irin. Kayak Irin. Apa maksudnya ya? Cuman kalau di buku Jelas. tuh dia tuh dideskripsikan kehilangan spiritnya tuh pelan-pelan. Kayak karena dia di Cina kayak gitu, dia kalau di Cina kan kita sebagai orang Asia kan mungkin tahu kalau wanita tuh di ekspektasi untuk Masa iya, kayak gitu kan. Di Cina dia kayak gitu. Terus dia dari Amerika dapat suami ini kayak ngono maneh, cuman caranya beda. Jadi itu kayak ada slow progression di mana dia tuh lama-lama kehilangan spiritnya, tiger spiritnya. Kalau di movie mungkin supaya lebih cepat, dia kehilangan spiritnya ketika dia bunuh anaknya. Terus dia ke Amerika, punya anak lagi namanya Lina. Dan dia merasa anaknya ini juga sama seperti dia, macan yang kehilangan jiwanya. Tiger without her spirit. Terus dia menikah sama orang yang modelnya itu kayak kita tuh harus seimbang. Jadi meskipun suaminya tuh gajinya 10 kali lipat dari Lena, dia tuh selalu apapun tuh dibagi dua. Jadi kalau ngedate, suaminya pesen steak, Lena pesen salad, steaknya $10, saladnya $2, 12 kan ya. Mereka bayarnya 66. Biar seimbang. Terus kalau mereka menikah, keperluan rumah tangganya semuanya dibagi dua. Jadi yang satu bayar 6, yang satu bayar 6, yang satu bayar 5, yang satu bayar 5. Jadi kucing ini yang punya suaminya Lena. Tapi yang bayarin separuhnya Lena juga. Dan Lena nggak bisa protes. Sampai mamanya dilihat kayak ini salahku. Karena aku nggak punya, I don't have spirit, so how can I give my spirit to my daughter? Akhirnya yada. Akhirnya Lena bisa cerai dari suaminya. Hore. Oke, untuk balik ke yang ketiga, Anmei. Kalau yang Anmei ini, dia tuh ibunya dicuri orang lain. Jadi ibunya ini janda baru. Ayahnya meninggal. Terus waktu ibunya itu sembayang kubur, tahu ya? Kalau yang orang Cina mungkin tahu sembayang kubur ya. Waktu sembayang kubur, dia diliatin playboy desa setempat yang sudah punya istri 3. Istrinya sudah 3, 1 suami dan 2 istri. semuanya tinggal di boy. rumahnya dia, ya. Terus dia lihat ini kayak pengen juga. Terus diliatin terus, PDKT dong. Ibunya Anme ini nggak mau sebenarnya. Tapi terus waktu sembahyang kubur lagi, hujan, dan dia kan nggak bisa pulang kan. Terus playboy ini bilang, ya udah kamu ke rumahku aja, nunggu sampai hujannya berhenti. Terus diperkosa. Jadi terus hamil. Jadi terus jadi nggak bisa pulang. Terus diambil jadi istri keempat sama mertuanya. Sorry bukan mertuanya, sama orang tuanya mamanya ini
ya dibuang. Kayak kamu ini ya suamimu baru mati, kamu sudah cari suami lain. Kayak gitu kurang lebih. Aku ketawa tapi itu sebenarnya itu harusnya tragis. Sampai akhirnya ibunya Anmi itu pulang ketika Anmi itu masih umur 9, kurang lebih 9, kurang lebih 8, dibawa ke rumahnya si playboy desa setempat ini. Ternyata anaknya baru tahu ternyata ibunya ini yang dia seumur hidup, Anmi ini seumur hidup kan dibilangin kayak mamamu tuh orang jahat, mamamu tuh wanita tidak bermoral. Gitu ya, seumur hidup dia dibilangin kayak gitu. Terus dia baru lihat kalau dia di rumahnya playboy ini dia tuh levelnya tuh cuma satu tingkat di atas si Babu. Istri keempat. Istri pertama posisinya paling tinggi, tapi sudah tua, nggak bisa apa-apa. Istri kedua ratu rumah. Istri ketiga tertindas, tapi seenggaknya punya istri keempat yang nggak bisa menindas siapa-siapa. Akhirnya demi supaya Anmei dan anaknya kan hamil kan ya, anaknya tuh cowok dan dicuri sama banyak pencurian ya di sini. Dicuri sama istri kedua supaya mereka berdua tuh diakui sama si playboy desa ini. Ibunya bunuh diri. Kalian tahu opium kan ya? Narkoba, salah jenis narkoba yang zamannya dulu tuh banyak laku di Cina. Dia overdosis opium. Tanggalannya itu ditepatkan sebelum hari Imlek. Jadi tradisinya di Cina tuh, Cina bukan Cina kita, Cina KW. Itu kalau sebelum hari Imlek itu semua debt, semua utang tuh harus lunas sebelum Imlek. Jadi dengan cara yang sama, dia ngasih kesempatan ke Anmei, karena aku bunuh diri sekarang, Anmei bisa bilang waktu pemakamannya, 7 hari lagi mamaku datang untuk bayar utangnya semua. Akhirnya karena si playboy desa ini yosodok goblok pisan, Anmei dan anaknya diakui sebagai anak istri pertama. Gitu. Nah, terus sampai ke Amerika, dia punya anak namanya Rus ini ya. Terima kasih Pak Ginting. Punya anak namanya Rus. Dia tuh merasa anaknya ini harus diajari. Kayak dia tuh juga dulu kan harus diajari mamanya dengan cara mamanya harus mati supaya dia bisa teriak, bisa keluar suaranya. Ternyata anaknya tuh sama, harus diajari supaya itu dia bisa teriak. Anaknya Rus itu kalau di buku dia tuh ketemu sama pacarnya namanya TED, kayak teddy bear. Kalau di buku Teddy itu kalau di buku edgy bad boy, edgy white bad boy. Jadi orang tuanya tuh orang tua yang model-model rasis-rasis kelas atas, tahu kan ya, rasis-rasis white people kelas atas yang modelnya kayak aku nggak rasis, tapi kan kita nggak boleh bohong. Kan memang faktanya mengatakan bahwa banyak black people itu yang kriminal. Terus aku tuh nggak rasis, tapi kan banyak orang Asia itu yang ini dan itu. Orang tuanya kayak gitu ya, di buku maupun di film. Dua-duanya orang tuanya Teddy itu kayak gitu. Cuman bedanya kalau di buku Teddy itu ngemacarin dan akhirnya menikahi Rose supaya dia bisa memberontak dari orang tuanya. That's it. Sangat dangkal. Terus akhirnya mereka pernikahan, ya mungkin yang pernah nikah, nggak pernah nikah semua. Kalau pernikahan itu sudah umurnya lebih dari 2 tahun itu pasti ada beratnya. Teddy selingkuh. Terus ini harus diajari sama mamanya sama Anme untuk cara nih teriak tuh ya apa. Akhirnya diceraikan. Kalau di bukunya tuh nggak disebutkan, tapi kayaknya diceraikan, gitu ya. Jadi nasibnya Teddy ini nggak disebut-sebut lagi dulu, sama kayak nasib suaminya Lena, kayak Batman terus hilang. Bukan Batman yang superhero, Batman laki-laki jahat, laki-laki bajingan. Kalau di film, karena ini Hollywood dan harus ada minimal ada satu
protagonis white man dirubah jadi misunderstood rich white boy. Jadi orang tuanya iya rasis, tapi Ted ini dideskripsikan dan didepiksikan itu beneran cinta sama Rose. Rose-nya yang insecure. Jadi Ted ini jatuh cinta ke Rose karena Rose ini pertamanya tuh opinionated, punya opini, punya suara, nggak takut buka mulut kayak Irene. Tapi terus lama-lama Rose ini ketika dia menikah dan masuk ke kehidupan sosialita itu dia lama-lama tuh merasa minder sendiri dan dia jadi diam, jadi bisu. Dan si Teddy ini akhirnya merasa kayak istriku berubah, terus buhu, aku harus selingkuh karena istriku berubah. Bullshit. Terus diajari sama Anme caranya untuk tahu harganya dirimu sendiri itu berapa. Terus mereka nggak jadi selingkuh. Mereka nggak jadi cerai. Ya, jadi kalau di film kayak gitu, you can see agak salty. Ya, jadi gitu konsep ceritanya kurang lebih kayak gitu, perbedaan dari buku dan film. Dan dua yang dirubah itu kan mungkin teman-teman bisa lihat kan. Jadi tetap ada moralnya, itu sama beratnya. Cuman berubah gitu loh. Moralnya tuh kalau dari yang Anme sama Arus ini kan awalnya tuh kamu harus tahu harga dirimu supaya kamu berharga. Kalau di film, dan karena aku bias, aku bilang kamu tuh harus tahu harga dirimu supaya kamu dihargai orang lain. Beda ya? Kelihatan bedanya ya? Supaya kamu dihargai orang lain, kamu harus menghargai dirimu sendiri. Kalau di buku, kalau kamu tahu harganya dirimu supaya kamu gak diinjek-injek sama orang lain. Beda ya? Kelihatan beda. Kalau yang keempat ini lebih beda lagi malah. Kalau moralnya yang keempat ini bukan moralnya, kayak prosesnya kehilangan harga diri itu sesuatu yang jahat karena kamu gak nyadar kalau harga dirimu, spiritmu tuh lama-lama hilang. Kalau di film bim salah bim, tiba-tiba kamu jadi orang lain. Kayak ya masuk akal sih karena kehilangan bayi itu kan sesuatu yang traumatik kan. Cuman nggak tahu sih kalau aku nganggap itu terlalu convenient. Oke, dari itu presentasinya kayak gitu. Terima kasih. Aduh, mantap sekali Ben. Jadi emang kalau aku sendiri sekilas dari baca ini PPT-nya ya, kayak emang bukunya ini punya banyak karakter ya toh, ya kan? Dan jadi rasanya kayak pembaca itu punya opsi buat bisa relate seenggaknya sama salah satu karakternya gitu. Dan emang karakter cerita antara ibu dan anaknya di sini itu kayak apa ya, hampir bisa relate sama kehidupan kita kehidupan nyata. Jadi kayak yang pertama mungkin siapa namanya? Aku lupa. Suyuan. Suyuan ini punya banyak harapan sama anaknya. Dan kita di sini ya pasti punya mama dong ya. Dan di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang mamanya kayak terlalu banyak naruh harapan di kalian dan sampai kalian rasanya kayak apa ya, tertekan banget. Terus atau mungkin ada yang mamanya kayak kayak Lindo yang apa, yang bikin anaknya merasa kayak jadi kelinci, semacam kelinci harus lihat ini itu gitu ya kan. Dan mungkin ada yang orang tuanya mental atau verbal abusive. Nah, di sini kayak rasanya walaupun walaupun orang tuanya ini, walaupun ibu-ibunya di sini ini nggak bermaksud buat menggitukan anaknya, tapi secara nggak sengaja karena background-nya mereka sendiri akhirnya terjadi gitu kan. Dan ini yang akhirnya menyebabkan masalah komunikasi gitu ya kan Ben? Nah Jadi sebenarnya kalau menurutnya Ben sendiri nih, masalah komunikasi ini sebenarnya terjadi juga karena apa sih? Selain karena kesalahpahaman gitu? sebenarnya kalau masalah salah komunikasi itu kita juga nggak ngapa-ngapain juga miskom gitu kan ya. Kayak Irin kan mantan ketua investasi. Yes. Aku mantan ketua BPMF. Mantan sudah enggak. Kayak pasti tahu lah ya. Kayak rasanya kayak sudah ngomong udah jelas, sudah tanya sudah jelas. Yakin? Oke, nggak ada pertanyaan.
terus besoknya masih sama. Iya banget. Atau kalau enggak, kalau kalian tugas kelompok dan kelompoknya itu dipilihin dosen, terus di grup lain deh ya udah bagi. Jadi ini babnya harus presentasikan ini, subbabnya ada 6, kita ada 6, ya udah dibagi 6. Aku nggak nunjuk siapa-siapa ini, aku nggak manggil namanya orang. Ini bukan tentang kamu. It's not everything is about you. Terus ditanyain, sudah jelas? Oke, tak tunggu ya. Yang ngompel aku tunggu sampai jam 6 tanggal 24. Tanggal 24 jam 5.30 tanya Ben aku harus apa? Relatable. Kalau kayak nggak ada apa-apa kita bisa miskom, apalagi ketika situasinya ya kayak aku bilang sorry aku matiin, panas ternyata lampunya. Jadi gelap banget muka lu. Tadi udah lihat kok. Tadi kan aku udah bilang di depan ini kan tentang perbedaan bahasa. Semua anak-anaknya ini nggak ada yang bahasa pertamanya bahasa Mandarin atau Cina, dialek Cina manapun yang ibunya ucapkan. Sedangkan ibu-ibunya ini semuanya dideskripsikan baik di buku maupun di film. Mereka itu kalau ngomong otomatisnya bahasa Cina. Kalau bahasa Inggris kalian broken English. Jahat gak sih? Jahat gak sih? Inggrisnya tuh broken English kayak. Jadi anak-anaknya ini komunikasi aja susah. Dari segi bahasa aja komunikasinya susah. Terus ada segi kultural, di mana kayak lihat contohnya Lindo. Lindo ini kan dia kalau buat kita masyarakat modern yang beradab, kita bilang Lindo itu dijual sampai orang tuanya, iya kan? Dia dijanjikan ke keluarganya orang lain dengan mas kawin, itu kan? Artinya dia dijual kan? Nah, kalau kita bilang gitu, kita kan langsung bilang kayak oh orang tuanya Lindo ini jahat. Nah, buat Lindo sendiri, dia quote-nya di buku adalah aku memegang janjinya orang tuaku. Sampai aku keluar dari pernikahan ini, aku megang janji orang tuaku. Jadi dia tuh ada value honor. Honor tuh Indonesianya apa ya? Kehormatan. Ya, ada aspek kehormatan. Dia itu kayak caraku keluar dari pernikahan ini mungkin dengan tipu-tipu, dengan trik, dengan tipu-tipu, tapi aku keluar dari pernikahan ini legit, legal. Gitu loh. Aku dibuang sama keluargaku. Sama keluarganya suamiku. Artinya aku nggak lari, aku dibuang. Aku membuat diriku sendiri dibuang oleh keluarganya suamiku. Oke. Kan ada kayak perbedaan pandangan gitu kan. Jadi ketika ibunya berusaha kayak Lindo nih kayak jadi Waverly ini kan deskripsinya kayak pinter, kayak boss bitch gitu ya. Waktu kecil dia itu juara catur. Jadi kayak jenius, anak-anak kecil jenius gitu ya. Ibunya tuh kayak kalau jalan kemana-mana kalau di film itu dia bawa majalah yang fotonya anaknya di covernya, terus jalannya tuh kayak gini loh. Bukunya tuh digini. Bukunya tuh dibawanya tuh diginiin. Jadi megangnya tuh di sini. Megangnya tuh di sini, di pinggirnya bukunya, terus megangnya kayak gini. Jadi dia tuh kelihatan terus fotonya anaknya, terus kayak, oh halo, kalau ketemu orang kan dia, oh halo, ini anakku, sudah tahu anakku juara catur. Over proud banget. Jadi kemana-mana tuh digituin. Untuk ibunya, kehormatan anak itu kehormatan orang tua. Buat anaknya, aku itu aksesoris. Iya kan? Bahasa cintanya, language of love-nya tuh beda. Tapi ini love. Tapi karena mereka saling nggak paham, karena anaknya merasa, iki makku kok cringy sih. Sedangkan maknya bilang, anakku nggak tahu rasa terima kasih, anakku nggak punya rasa terima kasih. Dan nggak bisa komunikasi, akhirnya sampai gede, komunikasinya perlahan hilang. Gitu.
Berat banget Berat. ya. Berat. Karena emang kadang, ini juga ya toh yang jadi masalah antara anak dan nggak cuma ibu, tapi juga sama orang tua atau mama ataupun papa. Jadi karena perbedaan culture, jadi ada perbedaan value dan akhirnya, kalau nggak dikomunikasiin ya sampai berlanjut-lanjut, berlarut-larut ya lama-lama komunikasinya hilang gitu ya. Hmm. Malah udah nggak miskomunikasi lagi, udah nggak ada komunikasi malahan, ya nggak sih? Iya. Akhirnya sampai mereka gede itu kondisinya ketika mereka sudah gede, ketika ceritanya mulai ini, hampir mereka semua tuh hampir nggak ada familiar lagi sama mama-mamanya ini. Jingmei itu Jingmei dan Waverly itu Suyuan dan Lindo itu dari empat mereka ini kan saling kenal kan ya. Tapi Suyuan sama Lindo ini tanda kutip teman dekat, best friend, bestie. Uh, tapi kalian tahu lah kalau bestie tante-tante itu modelnya kayak apa? Anakku loh ya juara 1. Oh, kalau anakku juara piano. Bragging Tahu banget. kan ya? Tahu kan ya? Tahu kan ya bestie best friendship-nya tante-tante kayak gitu. Jingmei ini yang merasa kayak dibandingkan sama Waverly yang tadi aku udah bilang Waverly kan jenius kan ya, orang yang pintar dan orang yang sukses. Jingmei merasa aku punya apa? Aku sudah dibebani mimpinya 2 orang. Aku dibandingin sama seorang jenius. Aku bisa apa? Sampai akhirnya ada satu scene di film dan di buku. Suyuan tuh ngundang keluarganya Lindo makan malam gitu ya. Masak banyak, masak kepiting. Kepitingnya tuh resep kebanggaannya dia. Waktu lagi makan kepitingnya, Lindo pamer rananya. Waverly ini baru ada deal bisnis baru, duitnya banyak sekarang. Terus ketika lagi pissing kontes itu, Lindo Jingmei Jun ini kerjaannya dia tuh kerjaan masa depanku. Copywriter, tapi copywriternya tuh bukan yang basis kontrak. Copywriter part time, freelance. Masa depan, kure. Aminin Bang, amin. Dan dia kontraknya tuh sama Waverly kontraknya. Tapi ditolak. Karena menurut Waverly, your writing has no style. Waverly bilang gitu di rumahnya Jingmei waktu mereka lagi diundang dinner. Jingmei langsung noleh ke mama nih kayak lo iki aku gak mau bela ta. Lo iki. Terus Suyen tuh bilang gini di film ya yang aku ingat quote-nya dari film. It's true. Pakai aksen. It's true. Waverly has more style. Must be born this way. Oh, Jingmei langsung cok. Tahu. Tahan Ben. Terus dia salty terus sepanjang dinner dia udah diem gak ngapa-ngapain. Waktu cuci piring dia kayak piringnya dibanting-banting gitu kan. Gitu kan. Terus akhirnya dia bukan bentak ya, blow up. Ngamuk sama mama nih. Mama nih gimana sih? Kok aku gak dibela? Maksudnya apa? Terus mama itu bingung. Mama itu bilang, aku bela apa? Apa yang harus aku bela? Bener kan? Faktanya Waverly itu punya style, tapi kamu punya hati. Kamu pikir mama nggak lihat kamu sepanjang dinner itu kepiting itu ada satu kepiting yang kualitasnya paling jelek. Jadi kepiting kemarin dulu paling maksudnya. Jadi kepitingnya nggak fresh. Semua orang nggak mau ngambil, cuman kamu yang ngambil. Karena kamu tuh nggak punya kelas, kamu nggak punya style, tapi kamu punya hati. Gitu loh maksudnya Mamani itu gitu. Baru sampai Mamani mau meninggal baru akhirnya bisa bilang kayak gitu. Astaga. Iya. Menyesek juga ya ampun. Kan aku nangis ya. Nah, Justifikasi. kalau dari caranya mereka para ibu dan para anak ini baikan gitu di buku gimana Ben? Atau di film? Kalau Jimmy itu ya, jadi itu kalau Jimmy kan sebagai protagonis dia dua scene.
dua adegan. Yang pertama tuh itu klimaksnya di situ, klimaks emosionalnya. Mereka mamanya tuh bilang your heart is number one gitu loh. Kayak kamu gak punya style tapi kamu punya hati. Must be born this way. Itu klimaks pertamanya. Klimaks keduanya dia dikasih tahu sama Lindo, Anme sama Yingying, antinya dia, kalau mereka tuh setelah ibunya mati, mereka yang meneruskan pencarian anak dua, anak tinggal di Cina, terus ketemu, terus Jingmei sama anti-antinya, ini loh, kamu yang pergi, kamu bilang no, mamamu meninggal gitu loh, sorry, nggak sempat nyari. Itu klimaks kasihan ya. Itu klimaks keduanya. Jadi kayak dia tuh make peace dengan fakta bahwa dia nggak bisa tahu lebih tentang ibunya gimana, tapi aku bisa ngasih tahu ke cece-ceceku ini sampai mati nama kita sayang sama kalian. Itu klimaks keduanya. Jadi make peace bukan dengan pikirannya mamanya apa, pendapatnya mamanya ke dia apa, tapi make peace dengan fakta bahwa sampai mati dia sayang sama kita. Udah. That's enough. Itu cukup. Untuk Waverly itu dia pernah menikah sekali tapi terus cerai, punya anak sama suaminya yang kedua ini, white man juga. Itu waktu mau dikenalkan ke orang tuanya tuh kalian pernah bawa pacar ke orang tua nggak? Skip. Kayak terus kalian kayak drill gitu, kamu nanti kalau di rumah jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Sama sudah dibilang gitu, ternyata masih caranya pakai sumpit salah, caranya makan salah, caranya terus salah, apa-apa salah. Terus Waverly ini merasa Lindo tuh nggak suka sama suaminya dia yang baru ini, fiance, tunangan. Terus akhirnya sampai sudah mendekati hari H, hari kawin di salon, kalau di film di salon waktu mamanya untuk persiapan pesta, Waverly blow up juga, mirip sama Jingmei. Mama ini kenapa sih? Aku tuh kenapa nggak pernah cukup buat mama. Si Dian suamiku ini apa sih kurangnya apa, kenapa mama nggak nerima. Terus Lindo tuh bilang, siapa yang nggak nerima? Aku sudah nerima dari hari pertama, aku sudah nerima. Aku nggak bilang apa-apa. Aku nggak pernah bilang apa-apa. Kalau aku nggak nerima dia tak sepak keluar dari rumah. aku bisa aku berani ngasih dia anakku yang sehebat ini. To give him a daughter like you. What more can I give him gitu loh. Itu dia bilang gitu di salon. Bayangno Barberi mikir puluhan gitu. Kalau Rose tadi sudah ya, jadi diajari sama mamanya kayak untuk tahu harga dirimu. Akhirnya kalau di film waktu Teddy datang ke rumahnya, mereka kan bisa ranjang, bisa rumah, waktu balik untuk diskusikan alimoni, tahu alimoni nggak sih? Pisah harta. Waktu diskusikan pisah harta tuh, terus setelah diajari sama mamanya, Rose bilang, I am not leaving this house. You are not moving me from this house. Ini rumahku, aku nggak pindah. Akhirnya kalau di buku mereka cerai dan terus dapat rumahnya, kalau di film mereka cipika-cipiki lagi. Kalau Lena sama juga diajari sama ibunya untuk ibunya tuh nginep di rumahnya Lena ini, dan dia bilang ke Lena, look at this lopsided house. Soalnya yang bikin suaminya Lena waktu itu kan arsitek tapi bukan teknik sipil, jadi terlihat bagus tapi nggak fungsional. Look at this lopsided house. What do you want? What do you want from him? Terus Lena bilang respect, love, tenderness. Then you tell him, and never return to this lopsided house until he gives you that. Nah itu terus kalau di buku cerai, kalau di film ya cerai juga, terus tapi dapat suami baru. Kayak apparently kalau cewek itu harus kawin supaya valid.
Iya, kebanyakan dialog dari para mama ini kayak kuat banget ya Ben ya. Kayak kayak nyeh banget gitu di Ini salah satu buku yang generate Tumblr quote at astonishing rate. Jadi setiap 3 kalimat sekali, oh quote ini bisa taruh Tumblr. Terus 3 kalimat kemudian, oh ini bisa jadi caption Instagram. saking strongnya. Ya, 3 kalimat sekali. Atau mungkin ada kutipan favoritmu Ben? Boleh di-share? Gak bisa ya. Kayak kalau quote favorit bukan quote favorit sih. Lebih kayak scene favorit. Nah, untuk Live This House, makanya kan tadi aku quote-nya paling itu. Soalnya itu menurutku yang paling gitu loh, paling ger. Tak copy no. Dowo soalnya. Oke. Oh. Nah, kalau dari ini ya. So this is what I will do. So this is what I will do. Ini panjang banget. Ya panjang, tapi bagus gitu. I will see a thing that has already happened. The pain that cut my spirit loose. I will hold that pain in my hand until it becomes hard and shiny, more and clear. And then my fierceness can come back, my golden side, my black side. I will use this sharp pain to penetrate my daughter's tough skin and cut her tiger spirit loose. She will fight me because this is the nature of two tigers. But I will win and give her my spirit because this is the way a mother loves her daughter. Jadi kayak ada sisi kayak ada persistence-nya, kayak ada sisi sacrifice-nya juga. Ini strong banget. Menurutku kalau ini aku suka karena baik di buku maupun di film adegan ini tuh sama-sama kuatnya. Kalau di buku kuat karena ya ini kan you read it. Cuman kalau ketika kamu sudah baca sudah lihat film nih, kamu lihat kalau ibunya ini dia sampai ke Amerika tuh sudah kayak orang PTSD loh. Kayak kamu tahu pernah lihat orang PTSD nggak? Iya. Kayak dia tuh tiba-tiba sewaktu-waktu duduk terus nerawang, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa apa. Terus ketika dia lihat anaknya diperlakukan kayak gini, dia bilang no, nggak bisa kayak gini. Ini makanya kalau di film maupun di buku sama-sama, oh yes. Iya. Ini emang sih, lainnya strong banget ya dari mamanya ini. Nunjukin banget kayak cintanya dari mamanya ini emang setulus itu gitu loh. Ya nggak sih? Ya, jadi menurutku kalau kalian orang yang sentimental, kalian merasakan bagusnya di mana. Kalau kalian orang yang lebih praktis, pragmatis, kalian bisa baca buku ini untuk digunakan sebagai tugas. Karena banyak yang bisa dianalisa tanpa kalian baca semuanya. Jadi kalian pilih salah satu dari 4 ini, kalian cuma analisa itu doang sudah dianggap valid. Jadi kalian bisa bilang kayak analisaku dari buku, padahal cuma seperempatnya. Kalau kalian cuma butuh buat have fun, menurutku ini juga buku ini sampai sekarang meskipun buku tua dan film tua masih asik, masih apa ya? Karena sampai sekarang semua media popular media yang sekarang membahas tentang Asian identity, Asian American identity terutama, itu ya niru-niru ini tentang bagaimana ekspektasi yang diberikan ke seseorang Chinese American itu nggak akan kesampaian. Kamu mulai dari manapun, mulai dari atas tengah bawah, secara sosial, ekonomi maupun politik nggak akan kesampaian. Coba itu. Lanjut. Aku juga kaget. Oke. Karena ekspektasinya itu berubah. Gantung kamu mulainya dari mana. Kayak di Crazy Rich Asian. Ketika si ceweknya siapa sih namanya? Aku lupa ceweknya namanya siapa ya? Aku juga Ceweknya tuh dibesarkan oleh seorang single mother dari menengah ke bawah. Dia pura-pura jadi orang yang middle class ke atas,
mertuanya tetap curiga. Akhirnya terus dia open up, mamanya tetap nggak nerima sampai anaknya Nick harus itu kan harus nyari sendiri kan tanpa izin ataupun blessingnya dari mamanya kan. Artinya kamu mulai dari manapun ekspektasinya nggak akan kesampaian gitu loh. Sampai sekarang semuanya juga kayak gitu. Jadi masih relevan dan masih asik. Betul. Bahkan kayaknya nggak cuma Chinese American aja, kayaknya di sini juga di Chinese Indo pun hampir sama juga nggak sih? Dimana orang Chinese Indonesia di sini kayak orang tuanya pun punya harapan dimana kamu harus lebih anggapannya kamu harus lebih bagus daripada yang ini karena kamu ini kayak minoritas dan dimana kalau minoritas itu anggapannya kayak defense-mu harus lebih up gitu nggak sih? Sama juga di sini juga sama karena itu nature-nya stereotip tuh kayak gitu kan. Kalau kamu memenuhi stereotip kamu sama dengan bukti, kalau kamu nggak memenuhi stereotip kamu dianggap itu cuma sok-sokan. Jadi ketika stereotipnya di Cina ya Indonesia atau misalnya kan eksklusif terus ya tanda kutip menengah ke atas secara ekonomi gitu kan. Ketika memang beneran seorang dari etnis Cina yang secara ekonomi memang menengah ke atas, ekspektasinya di blow up. Jadi kayak harus kalau mau apa-apa harus ngasih ini itu dulu. Sama ekspektasinya orang tuanya juga kayak apa? Meskipun mereka itu secara objektif sudah sukses, sudah comfortable, sudah settled, anaknya tuh masih didorong terus sampai ke harus lebih dari ini, harus lebih. Ketika seorang Cindo, seorang Indonesia tuh dari kalangan menengah ke bawah, ekspektasinya kayak loh, kok nggak gini, loh, kok nggak gitu. Terus dari orang tuanya juga sama aja sebenarnya kayak kamu tuh harus lebih sukses dari mama, harus lebih sukses dari papa. Kayak ya kalau bisa ya haleluya, tapi kalau enggak memang aku bukan anakmu. Iya kan? Jadi dilematis juga di situ ya. Iya. Mungkin juga teman-teman di sini bisa relate banget ya sama yang hal-hal kayak gini yang menjadi tapi aku percaya sih setiap dari kalian pasti juga pernah merasa jadi yang namanya minoritas. Entah itu mungkin kalian dalam hal ras atau dalam hal agama atau mungkin kalian adalah seorang wibu di antara para K-popers misalkan. Itu kan jadi banget ya kayak minoritas dan di mana kalian rasanya kayak harus defense up dan kayak ada banyak tuntutan dan kalian harus melindungi yang namanya harga diri atau pride kalian dan sebagainya dan itu yang jadi memberati hidup kita sendiri juga nggak sih? Kalau defense mechanism tuh semua orang beda mungkin ya. Kalau aku dulu sebelum di Majung, makanya aku masuknya telat. Itu aku kuliah di ITS. Arsitektur, makanya tadi aku bisa nyacatin arsitektur karena dulu aku arsitektur gitu loh. Makanya aku bisa nyacatin arsitektur. Aku kuliah di ITS dan bukannya ingin mengiyakan stereotip, tapi aku di sana dewean loh, putih dewe loh. Dan temenku yang sama-sama Cina Indonesia juga itu cuma 3. Sama aku jadi 3 ya maksudnya. Jadi aku sama 2 orang lainnya. Dan menurutku defense mechanism-nya tuh beda-beda semuanya. Kalau buat aku sendiri, defense mechanism-ku tuh bentuknya ignorance gitu loh. Jadi aku kayak pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat kalau ada perbedaan perlakuan. Dan kalau di tes itu memang sebenarnya perbedaan perlakuan atau kalau kita bilang kayak rasisme itu di tes hampir nggak ada kalau aku bilang. Mungkin dibandingkan dengan universitas-universitas yang lain tuh jauh lebih kecil. Tapi sekalinya ada tuh aku pura-pura nggak lihat, pura-pura nggak tahu, pura-pura kayak semua orang diginiin. Dan kalau pendapat pribadi gue yang mungkin bias, menurutku tuh lumayan apa ya, lumayan efektif
Karena kayak kalau orang tuh kayak sudah persiapan kayak ketawa ketika mereka ngejek kita, terus kita kayak pura-pura bego kayak, "Hah? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana?" Kayak mereka bingung karena mereka nggak bisa jelasin. Because you cannot explain bigotry, you cannot explain hatred tanpa membuat dirimu sendiri kelihatan kayak wong goblok. Jadi ketika kamu pura-pura goblok, mereka nggak ada cara lain selain mundur perlahan supaya mereka nggak kelihatan goblok. Iya. Itu caraku. Caranya dua temanku yang lain, mereka ya ini mungkin yang makanya ada stereotip orang Cina di Indonesia itu eksklusif gitu ya, kayak sombong, nggak mau bergaul karena mereka akhirnya memang bergaulnya dengan satu sama lain. Mereka berdua temenan, terus circle pertemanannya mereka juga sangat kecil, itu doang. Dan mungkin itu cara yang lebih populer gitu ya. Makanya akhirnya populernya di Indonesia adalah orang Cina itu eksklusif, kayak bukan karena eksklusif karena kita nggak mau berteman dengan orang lain, tapi karena mungkin itu adalah bentuk pertahanan diri orang banyak untuk supaya nggak disakitin. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ben ya. Kalau dari buku ini yang kamu baca ini, kira-kira ada nggak sih pelajaran paling berharga yang kamu ambil dari buku ini? Aku dari tadi bicarain tentang moral sih. Mungkin kalau buat aku sendiri, secara moral kan dari tadi aku panjang lebar sudah banyak. Tapi kalau secara pragmatis, secara teknikal, aku ngambil itu sih, depiksinya kehidupan etnis. Kalau orang Twitter bilangnya POC, people of color. Itu ya, kalau kalian penulis atau pengen jadi penulis, kalian pasti merasa kayak kalau aku depiksikannya ngikutin stereotip salah. Dibilangnya kayak tadi loh, kayak aku kalau ngikutin stereotip dibilangnya aku rasis. Kalau aku nggak ngikutin stereotip nanti dibilangnya aku kayak sok-sokan SJW. Kayak misalnya kayak aku cowok ya, nulis karakter cewek. Kalau aku nulis karakter cewek yang plot progression-nya adalah dia caranya dia move on dari pacarnya. Ntar aku dibilang nggak feminis karena ceweknya kehilangan. Tapi kalau aku nulis karakter cewek yang orang bilang strong female character, nanti aku dibilang SJW. Sim. Ya kan? Aku dibilang sim. Aku udah SJW sim. Terus kalau sekarang aku orang Cina Indonesia. Aku harapannya nulis untuk tugas akhir aku nulis novela gitu ya. Karakternya Cina Indonesia. Kalau aku ngikutin stereotip dibilangnya aku rasis. Kalau nggak ngikutin stereotip dibilangnya nggak masuk akal. Bukunya dibuat-buat ini kayak fantasi rasial. Jadi aku lihat buku ini itu untuk apa ya? Kurang lebih untuk justifikasi dan untuk kepercayaan diri bahwa kalau masih pun kamu nulis karakter Cinamu itu karakter etnismu itu dengan broken English, itu bukan artinya kamu perpetuating racial stereotype. Artinya ya memang aku nulisnya memang mau kayak gini. Jadi buku ini lebih kayak dukungan moral. Karena bagaimanapun aku menulis buku itu nanti pasti ada kritiknya. Oke, mantap. Oke, jadi itu mungkin pertanyaan terakhir dulu ya Ben ya. Nah sekarang ini teman-teman karena waktu udah menunjukkan 11.10, ini kita mau buka sesi tanya jawab. Nah jadi teman-teman boleh kalau misalkan punya pertanyaan, boleh raise hand atau mau tanya tentang apapun ya. Jadi nggak usah terlalu terbatasi tentang literaturnya buku gitu. Ben ini juga bukan dosen ya. Amin. Nggak mau jawab juga dia nanti. Daripada Ben malu terus Ben mengundur diri gitu kan. Oh, enggak sih, aku nggak bisa malu sih. Kalau kalian tanyain aku ya enggak. Masalahnya kalau kalian tanyain aku yang aku nggak bisa jawab, ntar aku bullshit. Terus kalau ntar bullshitku kalian terima dan kalian percaya, terus kalian tulis di tugasnya kalian, terus kalian tulis sumber Kak Ben, ntar aku dimarahin sama dosen. Aduh, sesat bareng jadinya.
Iya. Gimana teman-teman? Ada yang Jadi pengen ditanyain nggak kira-kira? Atau jangan-jangan ini pada nggak merhatiin? Nggak kaget sih tapi. Oh, ada yang mau nanya, Rozan. Boleh Rozan, silakan. Halo Kak, aku halo. mau tanya nih. Kan aku juga baru ini aja mulai baca novel gitu-gitu. Terus tadi aku dengerin sih kayaknya ceritanya emang seru, apalagi kan ceritanya itu dari berbagai karakter gitu loh. Bahkan sampai ada 4 part gitu kan. Nah, terus katanya kan tadi nggak perlu kayak baca dari awal, bahkan bisa baca kayak chapter aja, cari yang paling seru. Nah, buat orang yang pertama kali mau baca nih, itu paling seru itu mending baca dari mana sih? Yang mungkin bisa dipahami sama orang awam. Itu sih Kak. Untuk orang awam sekarang, untuk misalnya untuk kalangan kita ya, dan aku berbicara sebagai orang usia 20-an, aku nggak bilang 20 berapa ya. Mungkin aku bilang bagiannya Lindo sama Waverly yang jadi dipakai buat sama meme list. Aku bilang yang ini aja karena ceritanya tuh paling ringan dibandingkan sama yang lain. Yang lain ini kayak kalau bukan dianggap mati, orangnya mati beneran. Kalau di ceritanya ini tuh ceritanya lebih kayak humor gitu loh, lebih ringan. Jadi kalau membaca tuh sampai bagiannya kan tahu kayak kalau aku punya film bajakannya di sini aku puterin sih, cuman nggak ada karena pembajakan itu jahat, jangan lakukan. Itu pas bagiannya Lindo untuk kabur dari keluarganya yang pertama itu aku lihat tuh beneran lucu beneran. Di film juga dideskripsikannya tuh kayak this is something funny gitu loh. Kalau aku bilang yang itu yang ini kalau di film ini bagian kedua, kalau di buku kayaknya bagian ketiga kalau nggak salah ingat, terutama bagiannya Lindo yang ini. Kalau bagiannya Waverly sudah mulai berat soalnya. Oke, jadi gitu. Jadi Rozan baca yang Lindo dulu ya. Kalau rekomendasinya dari Benedict. Lihat dulu Oke. suka apa bahasanya. Oke. Oke, semoga bermanfaat ya Rozan ya. Kalau ceritanya Lindo sama Waverly ini nangis nggak Ben? Nggak terlalu, cuman sampai bagian yang klimaksnya di salon itu aku kayak sodok berkaca-kaca titik waktu lihat filmnya. Kalau baca bukunya tuh maybe Kurang kayak, strong ya? soalnya aku lihat filmnya duluan sih, dan adegan kayak gitu itu menurutku loh ya, kalau kalian nggak bisa lihat muka orangnya, mimik mukanya itu apa ya, nggak sekuat itu loh. Jadi apalagi karakternya Waverly itu kan stoic, jadi kayak boss bitch. Jadi ketika lihat di film kayak dia sepanjang film tuh muka itu meskipun dia kecewa, meskipun dia marah tuh muka itu tetap kayak gitu ya. Tapi ketika dia di salon tuh dia aktornya Waverly itu God. Ketika dia mata nih tiba-tiba merah dan dia mulai nangis ke mamanya tuh kayak oh shit. Gitu. You know it's real gitu ya. Iya, Jadi, oh shit. kayak kalian kayak sama temennya kalian nih tiba-tiba nangis, kayak kalian bertengkar sama pacar, sama kalau punya pacar sama pacar sama temen, terus tiba-tiba mereka nangis kayak sorry. iya. Oke. BTW terima kasih ya Rozan buat pertanyaannya. Dari teman-teman lainnya mungkin ada yang mau tanya lagi? Entah itu soal apa aja deh. Angela, boleh tanya Angel, silakan. Halo kok, selamat pagi. Aku ingin bertanya, jadi kan karakter utama dalam buku ini itu mayoritas ya, imigran atau first generation ABC. Nah, menurut Koko, gimana portrayal
orang tua imigran ini saat mereka mau kayak quote unquote mewariskan kultur mereka. Apakah ada kayak campuran-campuran intergenerational trauma dalam kayak kultur mereka waktu mereka mau meneruskan atau gimana, sehingga kayak anak-anak mereka tuh ujung-ujungnya lebih kayak Americanized gitu loh, jadi kayak lebih in touch sama American culture daripada kayak their own Chinese heritage gitu. Terus menurut sorry. mm-mm. Lanjut. Sorry, Sorry. terakhir kok. Terus menurut Koko, apakah hal yang sama terjadi di Indonesia juga? Jadi pewarisan kultur plus intergenerational trauma. Udah itu aja. Makasih kok. Terima kasih Angela pertanyaannya. Silakan Ben. Iki paling ngabot iki pertanyaannya. Iya. Kalau untuk Angela intergenerational ini. trauma itu ada tapi sebenarnya kalau kamu tanya tentang intergenerational trauma, itu aku langsung ingat bagian bab 1 sebenarnya. Terakhirnya bab 1. Itu adegannya ketika Jingmei. Jadi Joel Atlet itu sebenarnya diambil dari nama, kalau di Indonesia apa ya namanya ya? Bukan Sawiran, apa sih namanya? Kalau tante-tante Arisan, nama klub Arisan. Jadi Suyen, Lindo, Anmei, Yingying itu ketemu di gereja. Jadi mereka terus bikin grup Arisan. Setiap Arisan tuh mereka main apa namanya? Mayong. Moconi Mayong atau Mahjong? Mahjong. Jadi mereka main Mahjong. Nah, ketika Suyani meninggal itu gantiin tempatnya mamanya dia main Mahjong. Nah, di situ dia tuh dibilangi sama anti-antinya ini kalau mereka berhasil menemukan cece-cecenya dia dan ayo kamu ke Cinao. Nah, si Jingmi ini kan waktu itu posisinya dia sudah lumayan baikan kan ya sama mamanya, tapi dia tuh masih belum sepenuhnya menerima fakta kayak aku tuh nggak kenal sama mamaku yang sebenarnya tuh nggak sama dengan mama yang aku tahu. Jadi dia tuh ngomong sama tantenya. Nah terus aku bilang apa? Aku nggak tahu aku harus bilang apa. Aduh aku harus bilang apa? Aku harus cerita apa? Semua, dan saat itu juga semua tante-tantenya tuh kayak shock, kaget, kayak kok bisa anak nggak tahu mama nih ya? Kamu bilang mamamu tuh masakannya enak, mamamu tuh baik, mamamu tuh kuat gini dan gitu. Lalu ada deskripsinya kalau di buku ya. And then it occurs to me, they are frightened. In me they see their own daughters, just as ignorant, just as unmindful of all the truths and hopes they have brought to America. They see daughters who grow impatient when their mother talks in Chinese, who think they are stupid when they explain things in fractured English. They see that joy and luck do not mean the same in their daughters, that these close American-born minds, joy luck is not a word, it does not exist. They see daughters who will bear grandchildren born without any connecting hope, passed from generation to generation. Kalau itu bukan deskripsinya intergenerational trauma, aku nggak tahu deskripsinya apa lagi. Jadi kayak itu kan deskripsinya kan. Jadi kayak ketika kita sebagai orang tua lihat ke generasi muda kayak mati kon, ngelus sambil ngelus dada kayak gitu. Sedangkan orang muda lihat ke atas kayak bingung kenapa mereka tuh kayak kecewa sama kita tanpa alasan yang jelas. Ada di situ. Dan kalau ditanya apakah ada hubungan di Indonesia, aku balikkan pertanyaannya ke kalian. Apakah kalian merasa pernah juga lihat kayak gitu? Nggak usah ke orang tua kalian, kakek, guru, kakak kelas, merasa kayak kalian tuh dilihat sebagai sumber kekecewaan. Karena itu kan intergenerational trauma kan. Kayak kalian tuh membawa beban yang sama tapi dilihat dengan cara yang berbeda. Jadi generasi muda tuh selalu dianggap sebagai pengkhianat. Padahal menghadapi musuh yang sama. That's intergenerational trauma. Thank you. Oke, semoga menjawab ya Angela ya. Terus juga aku baru ingat bacanya bukan Mahjong, tapi kalau nggak salah Maco, nggak sih? Maco. Itu hoki aneh guru sih. Oh iya tah, aduh nggak tahu. Karo aku. Maaf ya, bukan orang Cina. Oke.
Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Apapun itu tentang bukunya atau tentang latar belakang bukunya mungkin. Atau mungkin tentang penulisnya. Kalau tentang penulisnya Ben tahu nggak? Nggak seberapa. Cuman tahu kalau sekarang masih hidup. Amin. Oh. Atau mungkin kalian mau tanya cara main mahjong. Sama-sama nggak tahu, nggak pernah megang. Kamu pernah megang kan? Aku juga sih. Teman-teman ada yang mau tanya lagi? Oh iya, kalau apa namanya? Kalian tahu nggak sih kalau Ben ini juga menulis buku loh? Iya kan Ben ya? Ya tadi aku bilang toh, jadi untuk Boleh tugas ceritain dikit tentang apa judulnya Ben? Sendal Swallow Exorcism. Sendal Swallow Exorcism. Jadi konteksnya pokoknya tuh aku tuh pengen bikin urban fantasy yang orang-orangnya, pelaku-pelakunya, karakter-karakternya maupun setting dan temanya tuh Indonesia. Terutama mungkin dilihat dari orang Cindo yang nggak tahu backgroundnya apa, cuman tahu kita percayanya gini gitu. Berburu setan, cuman novel lah dan Cindo. Buat skripsi ya Ben ya? Rencananya gitu. Oke. Semoga lancar ya Ben ya. Semoga berhasil. Semoga sampai jadi novela. Amin. Ntar kita anak FBS ini yang baca gitu ya. Oke. Jadi teman-teman ada yang mau tanya-tanya atau ada pertanyaan lagi mungkin? Atau mungkin pengen tanya cara nulis sama Ben. Ben ini pintar nulis banget loh, Rek. Sumpah, dulu aku pernah tanya pernah minta direvisiin cerpen sama dia. Aduh, ternyata gila banget tulisannya, dia keren banget. Kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya, boleh banget. Boleh banget ditanyakan ke Pak Wawan, jangan tanyakan ke aku. Tanyakan ke dosen dulu. Tapi oke, Kevin, Jonathan. Oke, silakan Kevin. Kan saya mau tanya, ya katanya kan suka nulis buku ya, pernah berpikiran kok bukunya udah dirilis terus bikin filmnya atau enggak? Suka sama Irin nih dilebih-lebihkan. Jadi aku tuh hobinya memang nulis, memang baca. Tapi untuk yang sudah aku terbitkan itu sampai sekarang tuh cuman tanda kutip terbit. Artinya upload di internet dengan pen name, nama palsu. Terus ada satu sih cerita yang responnya lumayan bagus. Aku nggak akan sebutkan yang mana soalnya aku nulisnya 5 tahun yang lalu dan itu cringy. Tapi untuk kalau diterbitkan fisik, iya kalau skripsinya diterima dan di ACC sama Pak Wawan sih boleh kan ya harusnya. Kalau udah dinilai sudah lulus boleh dipakai Boleh. sendiri kan ya. Biasanya tinggal ngurus hak ciptanya. Oke, jadi gitu ya Kevin ya. Kevin ini kayaknya udah pengen mendukung Ben nih. Oke, jadi Terima kasih. Terima kasih. oke, mungkin itu pertanyaan terakhir dulu ya, teman-teman. Oke, Kevin komen apa nih? Pasti mendukung Kak. Oh ya, nah ditunggu kalau filmnya udah jadi. Amin. 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 Oke, mungkin pertanyaan dari Kevin itu ada pertanyaan penutup acara kita hari ini ya, teman-teman. Nah, sebentar lagi kita ini acaranya udah selesai, jadi sebentar lagi kita boleh leave. Tapi sebelum leave, ini kita on cam dulu ya, teman-teman. On cam dulu sebentar buat kita foto dokumentasi. Boleh on cam dulu, teman-teman semuanya. Sebentar aja. Kelihatan jidatnya doang juga nggak apa-apa kok. Siapa tahu belum mandi kan, atau Gak usah curcol. udah ya gua. Boleh on cam semua teman-teman. Sudah mandi. Berarti memang naturally kumus-kumus. Sorry.
Sorry. Ben awas kon ya, sumpah. Gak sengaja, Rin. Timbang kon kudu Gak potong sengaja. rambutnya. Nah, seenggaknya kan Oke, teman-teman. ada Oke, boleh dibantu sama Kak Eti berhitung dulu 1, 2, 3. Oke ya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jangan leave dulu, ini nanti mau di-share link exit form-nya ya, Kak Edi ya. Oke, setelah di itu, oh iya, sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk kehadiran kalian. Ditunggu untuk acara berikutnya ya, acara book club berikutnya. Thank you semuanya. Aku ngisi apa sih? Yeah. Jason atau Eti aku ngisi nggak ini? Apa? Exit formnya. Aku isi nggak nih exit formnya? Nggak usah ngaben, nggak usah. Oh ya, oke. Oke, terima kasih semuanya. Dadah, thank you sudah datang. Gimana, Rin? Apa? Gimana, Rin? Rasanya, Rin? Gila. Aduh, sumpah aku pertama nggak terlalu kerasa sih. Enjoy kok Ben, mantap. Luar biasa. Terima kasih atas partisipasinya Kak Ben. Mantap Ya, Ben. sama-sama. Ya, minggu depan bukan aku ya. Tapi ya ini apa ya, memberikan gambaran lah ya tentang kehidupan apa ya orang Cina di luar negeri ya, di Amerika. Gimana sebenarnya. Tapi tujuanku sih sebenarnya bukan ingin menunjukkan tentang juara klub maupun moral-moral lainnya, tapi tujuanku adalah jadi kalau ada dicariin lagi nggak ada yang nolak karena udah tahu kalau nggak apa ternyata nggak seberat itu atau gimana. Ya. Altruistik. Tapi kan mainannya pinter deh. Kayak orang-orang bisa relate, terus ada juga nih Sasing dan juga ada nih orang-orang PPBM gitu juga toh. Kayak pas. Apa? Tema ini ada yang tanya. Oh, ada yang tanya. Kak, ini kenapa ada yang harus di Iren, kayak itu yang di form itu buat setting email deh, yang di NIM sama Prodil ya nggak salah. Oh. Bagaimana? Bentar. Kak, ini kenapa ada yang harus diisi email semuanya? Itu setting email, iya. Ya, anyway, gitu sih. Kalau temanya ya sebenarnya aku milih judul dulu. Alasan pertamanya adalah kemalasan karena aku udah baca itu dari dulu dan aku nggak pengen baca lagi. Soalnya buku yang sekarang aku baca itu temanya terlalu dewasa untuk dibahas di forum terbuka. Tapi ya sesuai umur lah. Iya kan harus sesuai umur. Terus karena sudah aku milih temanya juara klub, terus kayak baru kepikiran alasan kedua. Oh iya ya, Cino-Cinoan ya cocok ya. Iya. BTW apa sih? Itu ya. Formnya. Terus gak apa-apa dah.
Lagi dieditin kayaknya. Mantap sih Ben. Presentasi ya. Sangat-sangat lancar. Smooth, tidak patah-patah. Kebiasaan bos. Kebiasaan ngomong dewe ya. Kebiasaan bullshit. Because you have no friends. Terbiasa ngarang bebas. Mungkin karena itu hobiku nulis. Karena tidak dia mendengarkan, jadi nulis dewe. Stop